penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Baru. Saya Ahmad Sulaimi dari SMA Negeri 1 Sampanahan. Saya Andresman Stumorang dari SMA Negeri 1 Gelumpang Barat. Saya Muhammad Rasid Komarullah dari SDN Kalian, Kecamatan Bamukan Utara. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang mana kami sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andresman. Ya, oke Bapak. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai observer yang akan mengobservasi proses coaching Bapak bersama coaching nantinya. Namun sebelum Bapak memulai kegiatan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Rubrik penilaian akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, Pak, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, saya harapkan Bapak juga memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan yang ketiga, saya tentu mengharapkan saat Bapak melakukan coaching nanti menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab dari coaching Bapak. Jadi itulah rubrik penilaian akan jadi acuan dalam mengobservasi Bapak. Nanti bagaimana Bapak bisa dipahami? Ya, sangat jelas dan paham saya, Pak. Oke, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silahkan, Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencananya ini, Pak, saya nanti kegiatan coaching nanti mau kompetensinya itu pendengar yang aktif, Pak. Dan kompetensi sekaligus sama kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mungkin dua itu, Pak. Oh ya, jadi ada dua, Pak ya. Yang pertama pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Ya, benar, Pak. Baik, dari jawaban Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari proses coaching hari ini, Pak? Jadi rencananya saya memang dua-duanya secara spesifik ingin diamati, Pak. Yang pertama kan yang masalah pendengar aktif. Nanti harapan saya dalam pengamatan saya bisa diamati bagaimana saya proses mendengarkan dan bagaimana saya memberikan respon serta nanti menanggapi kata kunci yang diucapkan oleh coach saya. Dan untuk pertanyaan berbobot nanti harapan saya nanti Bapak bisa mengamati bahwa pertanyaan yang saya buat nanti itu bisa memandu coach saya, Pak. Memandu coach supaya menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh iya, baik sekali Pak. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti? Dan apa tolak ukurnya, Pak? Yang jelas, Pak, menurut saya indikator yang paling utama ya memang percakapan saya nanti harusnya menggunakan alur Tirta, Pak. Karena kan alur Tirta sangat bagus sekali dari awal sampai akhir memandu coach saya untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk tolak ukur yang lainnya, Pak, harapan saya itu yang diamati itu saya dari pertanyaan-pertanyaan saya nanti bisa memunculkan ide-ide atau memandu coach saya, Pak, untuk mencari solusinya. Dan terakhir mungkin tolak ukur inti dari percakapan saya dengan coach saya nanti ya ada solusinya, Pak. Ada solusi yang didapatkan dari permasalahan yang coach ajukan ke saya, Pak. Oh ya, menemukan solusinya begitu, Pak. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Semoga indikator ketercapaian yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Amin. Saya kira cukup pertanyaan dari saya dan Bapak silahkan bersiap-siap untuk melakukan proses coaching bersama coach. Iya. Saya berharap semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan
yang telah Bapak tentukan tadi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta doanya Pak ya, mudahan lancar kegiatan saya. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam Pak Emi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak, tapi ada sedikit masalah lah yang Oh, dikatakan iya. gitu Pak. Contoh, Apa ya? Bapak dari mana tadi berangkatnya? dari Bakau Pak, dari kampung. Wah, jauh juga ya. Hujan-hujan, basah Pak. Mudah-mudahan nanti percakapan kita ada manfaatnya Pak. Alhamdulillah, moga aja. Amin, Pak. Iya. Amin. Ini kesini ini dalam rangka apa nih Pak Rosid rencananya? Begini Pak, saya ada masalah sedikit yang ingin saya ceritakan sama Bapak dan semoga saya juga dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana gitu Pak. Oh, jadi rencananya Pak Rosid ada yang mau diceritain nih ke saya, Iya. ceritanya jadi kesini. Iya. Oh, tumben nih. Karena Kenapa Pak? gimana ya, saya tuh mencari orang-orang, teman-teman yang lain. Jadi menurut saya dan teman-teman yang lain juga menyarankan saya datang ke tempat Bapak agar bisa berbagi gitu, agar masalahnya bisa diselesaikan. Setidaknya begitu Pak, kata teman-teman. Jadi rekomendasi teman-teman itu Bapak gitu. Mudahan Pak, saya bisa membantu Pak ya. Amin, semoga Pak. Ini yang mau dibicarakan apa hari ini Pak? Ceritanya nih. Ini masalah organisasi organisasi PGRI yang ada di kecamatan saya. Ya. Dari dulu tuh cuman ada organisasinya, ada ketuanya, ada anggota, cuman kegiatannya tidak terlihat gitu Pak. Oh, jadi selama ini ada organisasinya, cuman kegiatannya tidak Terlihat. ada atau tidak terlihat. Jadi nanti harapan Bapak setelah kita ngobrol kayak gini, setelah kita berbicara seperti ini, nanti harapan Bapak akhirnya apa nih? Harapan Bapak nih dari masalah tersebut. Yang pertama harapan saya PGRI-nya aktif, setidaknya dalam waktu dekat ini kami bisa melakukan upacara hari peringatan PGRI itu Pak, tanggal 25 November tahun ini gitu Pak. Jadi selama ini kegiatan PGRI-nya apa saja Pak? Setahu saya hampir tidak ada Pak, karena grupnya katanya ada sih grupnya, tapi saya juga tidak termasuk, tidak ada dalam grup. Kemudian saya tanyakan teman-teman yang lain yang bukan sekolah saya tanyakan juga tidak ada dalam grup gitu Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya idealnya Pak, idealnya PGRI itu seperti apa sih menurut Bapak idealnya? Kalau Harusnya. ya, oke Pak. Kalau menurut saya khususnya untuk di kampung saya aja Pak ya. Iya. Idealnya itu PGRI yang pertama tuh harus punya paling enggak grup WhatsApp lah. Iya. Dan itu memuat semua guru baik SMA, SD, SMP sampai TK gitu Pak. Karena kan merupakan guru kan. Iya. Walaupun beda kalau SMP sama SD, TK kan kabupaten. Kalau SMA provinsi. Iya, benar, Jadi Pak. saya pengennya semua itu gabung dulu Pak. Yang pertama itu. Kemudian paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat kami itu tahu bahwa kami itu guru gitu, kenal satu sama lain gitu Pak. Semua guru tuh kenal gitu. Takutnya masa kita guru, misalkan nanti saya ketemu sama teman nggak tahu dia guru gitu Pak sama orang. Iya, benar. Jadi saya pengennya begitu Pak. Oh, jadi itu menurut Pak Rosid kondisi idealnya ya? Iya. Ada nggak selain itu Pak kondisi yang ideal lagi untuk PGRI itu? Paling tidak nanti itu setahun sekali lah minimal tuh, kalau saya kemauan saya itu setahun sekali itu mengadakan pertemuan Pak. Jadi kan ini kebetulan mau ada ada PGRI kan. PGRI. Nah maka dari itu dari sekarang ini saya mengusahakan agar itu bisa terlaksana Pak. Hari PGRI biar semua guru tuh bisa ngumpul gitu Pak, satu kecamatan. Oh, jadi Pak Rosid ini rencananya mau mengumpulkan semua guru gitu ya di acara Iya. PGRI. Sebenarnya Pak, kalau selama ini Bapak lihat nih
kegiatan PGRI yang termasuk tadi tidak ada upacara gitu ya. Jadi harapan Bapak ada upacara ini kalau dilihat dari kondisi ideal yang Bapak sampaikan tadi yang macam-macam tadi. Kira-kira kondisi sekarang ini untuk PGRI Bapak nih dikasih nilai berapa nih kalau saya sampaikan 1 sampai 10 lah. Kira-kira. Sebenarnya kalau ngasih nilai 5 aja dah Pak. 5 gitu ya? Iya. Oh berarti masih setengah gitu ya? Ya setengah. Berarti kalau idealnya 10, tadi Bapak menyampaikan nilainya sekarang itu 5 Pak ya. Jadi ke depannya Bapak ini maunya mencapai angka berapa, terus gambarkan Pak angka itu keadaannya seperti apa menurut Bapak? Dari 5 tadi. Ya, untuk jangka pendek saya pengennya cuman sampai angka 7 aja udah cukup Pak. Itu gambarannya seperti apa Pak angka 7 Bapak ini? Angka 7 saya tadi ya seperti yang saya jelaskan di awal, itu dengan mengaktifkan kembali grup di WhatsApp, kemudian mengadakan pertemuan minimal tuh pas upacara setahun sekali lah Pak. Itu aja sebenarnya, tidak terlalu muluk-muluk sih. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mencapai kegiatan itu? Saya Selama ini sebelum ini ya, sebelum Bapak datang ke sini, ada nggak yang Bapak lakukan untuk kegiatan? saya sudah kemarin minta izin sama ketua PGRI membuat grup WhatsApp gitu. Kemudian tanggapannya juga alhamdulillah bagus. Dan saya langsung bikin grup WhatsApp. Alhamdulillah juga saya juga gugup ya Pak, takut karena kan saya bukan orang yang bukan punya jabatan, bukan apa gitu. Kemudian membuat grup WhatsApp untuk PGRI. Tapi alhamdulillah ini sudah anggotanya sudah 100 lebih Pak. Begitu. Boleh tahu dulu Pak, jabatan Bapak di PGRI apa sekarang? Tidak ada. Tidak ada, cuman anggota gitu Pak Ya, ya? anggota aja. Jadi ini Bapak sudah melakukan buat grup WhatsApp tadi Pak ya? Iya. Untuk mengumpulkan semua guru dalam menjadi satu wadah. Jadi selain itu Pak, menurut Bapak ke depannya nih, Bapak kan mau mengaktifkan kembali PGRI, yang Bapak lakukan tadi sudah membuat grup WhatsApp. Selain itu kira-kira ada nggak Pak lagi yang bisa Bapak lakukan? Rencananya nanti saya juga menghadap ke ketua PGRI lagi Pak. Jadi untuk yang kedua ini saya mau menyampaikan bahwa bagaimana caranya ketua PGRI itu bisa memfasilitasi agar bisa mengumpulkan minimal dulu kepala sekolahnya dulu Pak, untuk kumpul dulu biar nanti bisa rapat untuk membahas masalah upacara itu Pak. Jadi misalkan di situ nanti ada entah bentuk panitia, entah bentuk apa, nanti rapat dulu di situ Pak, begitu. Berarti Bapak ini rencananya ke depan nih mau mengumpulkan kepala sekolah dulu Pak ya? Iya. Oh iya, berarti ke depannya ini Bapak otomatis pasti perlu dukungan banyak pihak nih. Iya. Bisa Bapak sebutkan nggak satu persatu apa aja gini yang kira-kira bisa Bapak dukung atau mendukung Bapak untuk mengaktifkan kembali PGRI Bapak nih? Yang pertama tentu ketua PGRI Pak. Oh iya, ketua Ketua PGRI ya. PGRI itu kan harus itu. Kenapa itu Pak? Menurut Bapak ketua PGRI itu penting Pak? Karena buat dukungan Bapak. walau bagaimanapun kita kan di bawah naungan PGRI Pak. Kan di situ juga ada ketuanya. Saya juga tidak mau mendahului ketua. Jadi saya harus konsultasi sama beliau, diskusi bagaimana caranya gitu Pak. Jadi agar tidak menimbulkan hal-hal yang dianggap seperti apa gitu. Yang mana lagi Pak pihak dukungan selain kira-kira dengan ketua PGRI, ada nggak dukungan lain saat itu yang Bapak perlukan? Saya kira guru-guru, teman-teman saya guru itu ada di guru SMA itu ada, terus lagi guru SD, guru SMP, dan kepala sekolah yang saya kenal. Jadi teman-teman saya kenal semua saya kasih tahu, saya punya rencana begini, bagaimana dukungannya, gitu Pak. Berarti Bapak sudah sudah mengumpulkan. Sudah. Jadi ada beberapa dukungan nanti yang Bapak harapkan, termasuk tadi ketua PGRI, kepala sekolah, guru-gurunya gitu ya Pak ya? Ya. Baiklah Bapak, ke depannya nih, ini kan rencananya mau mengaktifkan PGRI. Kan tadi banyak nih Bapak punya gambaran-gambaran kegiatan, ada tadi yang WA ya, bikin grup, apalagi tadi seterusnya diskusi apa. Yang ke depannya yang mungkin aja dulu Pak, yang paling dekat menurut Bapak. Supaya memulai untuk kembali menghidupkan PGRI tadi. Yang paling dekat apa Pak?
menemui ketua PGRI, Pak. Berarti menemui ketua Ya. PGRI. Jadi mau ngapain Pak nih rencananya menemui ketua PGRI? Itu saya pengen itu cerita, terus lagi saya pengen minta dukungan sama beliau untuk memfasilitasi pertemuan kepala sekolah gitu, Pak. Jadi Bapak rencananya mau mau dukungan dari menemui ketua PGRI untuk juga bisa mengumpulkan para kepala sekolah gitu Iya. Pak ya. Nah, nanti rencananya dalam kegiatan itu apa Pak nanti Pak kalau sudah berkumpul kepala sekolahnya? Jadi kan di situ nanti dalam kegiatannya rapat dulu, terus lagi menentukan misalkan mau upacara gini, Pak. Iya. Paling tidak kan ada panitia misalkan gitu. Jadi bentuk panitia dulu, itu dulu, Pak. Jadi Bapak nih mengaktifkan PGRI, habis itu mengumpulkan kepala sekolah dan rencananya mau action hari melaksanakan HUT, ya, upacara HUT PGRI gitu Pak ya? Ya. Jadi urutannya gitu ya, benar tadi yang saya tangkap dari obrolan Bapak? Iya, benar. Oh iya, baiklah Bapak. Kapan kira-kira Pak bisa dilaksanakan itu Pak? Minggu depan saya kayaknya sudah bisa nemuin ketua PGRI. Itu sudah memungkinkan waktunya Pak untuk berdiskusi dengan dengan ketua PGRI, dengan kepala sekolah, apalagi misalnya kan kita sudah bentar lagi Pak ya HUT PGRI gitu ya, sekitar kurang lebih berapa 2 bulan, Pak. Iya, 2 bulan lagi kan ya, 1 kira-kira bulan setengah. sempat Pak ya? Sempat, insya Allah sempat. Iya. Gini, jadi target Bapak rencananya dalam waktu dekat ini sekitar berapa? Kapan tadi ketemu sama kepala sekolahnya? Ketemu sama ketua PGRI? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Jadi itu tahap awalnya. Yang berikutnya apa lagi Pak? Mengajak itu tadi, Pak, rapat pembuatan panitia Mengajak atau rapat gimana? pembuat panitia, baru setelah itu Nah, setelah itu baru ditentukan acaranya di mana, kemudian apa aja yang ada acara itu, upacara saja atau ada acara-acara lain begitu, Pak. Oh ya, jadi nanti hasil rembuk dengan kepala sekolah, dengan ketua PGRI gitu Pak ya. Jadi baik lagi nih, apa yang menurut Bapak yang kita dapatkan dari percakapan ini Pak? Kalau dari percakapan ini saya dapatkan yang pertama tadi, saya ingin mengaktifkan PGRI kembali gitu Pak ya, dengan cara kalau grup WhatsApp sudah, kemudian saya akan menemui ketua PGRI dan membahas masalah yang pertama tadi, rapat dulu untuk menentukan bagaimana, di mana pelaksanaan kegiatan upacara HUT PGRI gitu Pak. Berarti ada gambaran nih sudah Pak? Sudah ada gambaran Pak ya? Iya. Bisa tergambar dengan jelas sudah? Bisa tergambar. Bisa. Jadi nanti artinya kalau sudah tergambar dengan jelas berarti Bapak nanti setelah kita ngobrol ini bisa langsung eksekusi gitu ya? Eksekusi. Nah ya, mudah-mudahan nanti Pak ya kegiatan eksekusi yang Bapak lakukan atau penerapan dari obrolan kita ini dengan tadi rencana Bapak mau mengaktifkan kembali PGRI itu dimulai dengan melaksanakan upacara HUT PGRI. Sebelumnya itu ada diskusi dulu dengan ketua PGRI dan beberapa kepala sekolah. Jadi nanti itu hal-hal yang Bapak lakukan ya, dari itu yang Bapak dapatkan dari percakapan kita. Iya, Pak. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat Pak. Amin. Semoga. Saya harapkan nanti setelah kegiatan ini, ketika Bapak action, kita ada lagi pertemuan gitu Pak ya. Harus itu Pak. Iya, jadi bagaimana? Saya mau lihat perkembangannya juga, pengen tahu juga gitu lah. Bagaimana perkembangan Bapak untuk melaksanakan tadi hasil coaching kita agar bisa mengaktifkan kembali PGRI tadi. Iya, Pak. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Ada yang perlu kita perjelas lagi? Sepertinya sudah jelas Pak. Saya juga sudah mendapatkan gambaran-gambaran apa yang nanti setelah ini akan saya lakukan agar tujuan saya itu bisa tercapai gitu Pak. Baiklah Pak, mungkin karena Bapak nggak ada lagi yang mau ditanyakan, setelah ini mungkin kita bisa saling mendukung Pak, supaya mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan program tadi dengan baik, dan solusi nanti mudah-mudahan kita temukan solusi yang bagus, apakah terlaksana nanti HUT atau tidaknya kita di kegiatan berikutnya Pak ya. Saya tunggu kabar selanjutnya untuk kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke. Mudah-mudahan kegiatan ini sehat selalu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Tenaga Pak untuk kembali menghidupkan PGRI. Pikiran. Ya, saya tutup Pak ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Andresman. Halo, selamat siang Pak Sulaimi. Ya. Ya, apa kabarnya nih Pak Sulaimi? Oke, alhamdulillah baik Pak. Ketemu lagi Pak. Oh iya, senang sekali saya bisa jumpa Pak Sulaimi, Pak Sulaimi. Enggak. Tadi sudah selesai coachingnya Pak ya? Iya, sudah selesai Pak. Tadi kebetulan dengan teman sudah coaching. Jadi coachingnya ya, sudah selesai. Ya dapatlah solusinya Pak. Ada gambar-gambaran buat coach saya untuk selesai. Tadi coachingnya Pak Rosid Pak ya? Iya, kebetulan Rosid, coachingnya Pak Rosid tadi orangnya juga terbuka Pak dengan saya, menyampaikan semua hal yang perlu saya ketahui dan saya juga membantu memberikan gambaran atau memandu lah untuk mencarikan solusi Pak. Iya. Tadi saya juga masih ingat tadi Pak Rosid menyampaikan tentang permasalahan tentang PGRI di wilayahnya Pak ya? Iya benar Pak, masalah PGRI. Iya, oke, kita lanjut ke topik kita Pak ya? Iya, bisa Pak. Oke, Bapak, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak bersama Koci. Ya. Nggih, Pak. Sudah ada beberapa catatan dari saya, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching Bapak. Pertanyaan pertama, Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah Bapak menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan dari proses coaching tadi? Kalau menurut saya sih gambarannya Pak, indikatornya kan tadi saya pakai alur Tirta Pak. Saya rasa sudah tercapai gitu loh, sudah lengkap semua alurnya. Habis itu kompetensi yang pendengar aktif, saya rasa tadi saya sudah mendengarkan coach saya Pak berbicara, habis itu saya menanggapi dan memberikan pertanyaan balik untuk menggali dan kayak apa ya, saya tuh cara mencari kata kunci Pak dari obrolan dengan coach tadi, saya cari kata kuncinya dan saya bikin lagi pertanyaan baru dengan kata kunci yang saya dapat dari obrolan dengan coach tadi. Saya rasa saya sudah jadi pendengar yang baik dan untuk kompetensi ini apa saya bikin pertanyaan berbobot ya sudah bagus. Saya sudah membuat pertanyaan yang runtut-runtut, mungkin ya di sana sini ada beberapa kekurangan lah Pak, tapi saya rasa secara umum saya bagus dan solusi yang diharapkan oleh coach itu ketemu Pak, ada hasilnya dari coach saya. Oh iya, saya sependapat sekali Pak Sulaimi. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil observasi saya Pak. Bapak sudah memunculkan kompetensi pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Terus Bapak juga menyampaikan kompetensi inti coaching dan alur Tirta dengan mulus Pak ya. Iya, artinya Bapak laksanakan seperti air mengalir Pak ya, air mengalir. Tadi saya amati, saya identifikasi juga sangat baik Pak. Coachingnya juga bisa terbuka, bisa santai menyampaikan, menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sulaimi. Alhamdulillah secara gambaran umum berdasarkan catatan saya nih Pak ya. Iya Pak. Bapak telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Begitu Pak Sulaimi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kalau misalnya dari gambaran Bapak saya sudah bagus, ya saya sangat bersyukur Pak. Ini juga tidak lepas dari arahan-arahan dari Bapak sebelum kami coaching tadi ada gambar-gambaran saya dapatkan setelah berbicara dengan Bapak sebelum melaksanakan coaching tadi Pak. Iya. Pertanyaan terakhir Pak Sulaimi. Iya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan telah Bapak lakukan? Sepertinya mungkin lebih ke kompetensi yang pertanyaan berbobot Pak. Saya tadi masih ada beberapa yang perlu saya tingkatkan sekiranya pertanyaan itu bisa kena ketujuannya Pak. Ibarat informasi yang kita cari itu dipahami oleh coach sehingga coach itu langsung nyambung dengan pertanyaan kita, tidak perlu diulang satu kali atau dua kali lagi. Jadi itu mungkin Pak pertanyaan berbobot saya perlu belajar lagi dan mungkin kedepannya ada satu kompetensi yang ingin saya capai lagi yaitu kehadiran penuh Pak. Artinya saya dan coach itu sama-sama ingin hadir, ibaratnya ingin memang benar-benar melupakan masalah di luar dan benar-benar mengobrol tentang solusi masalah dan solusi yang dibicarakan dengan coach. Mungkin itu Pak rencana ke depannya saya. Oh ya,
Tadi dari yang Bapak sampaikan, saya bisa menyimak sedikit ya. Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan lagi itu membuat pertanyaan berbobot, Pak Iya, ya. Pak, benar. Ya baik Pak. Saya berharap semoga kompetensi membuat pertanyaan berbobot juga bisa segera Bapak maksimalkan Iya, dalam Pak. diri Bapak. Tentu Bapak sering-sering melakukan latihan, mungkin dengan individu yang lain, Pak, dengan permasalahan dan topik yang berbeda. Nah, Iya. itu saran dari saya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa tambah mahir, tambah Amin, Pak. lebih berkompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot. Walaupun saya anggap Bapak sudah bagus, Pak ya. Ya, terima kasih Pak penilaiannya. Tidak hanya kompetensi ini, tapi juga kompetensi lainnya agar semakin tajam. Tadi Bapak juga menyebutkan ingin juga menghadirkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Iya, ya. benar, Pak. Silahkan dicoba Pak nanti dengan di kesempatan lain dengan coach yang dengan topik yang berbeda juga, Pak. Agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachingnya, Pak. Terima kasih Bapak. Ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Selamat Bapak telah berani mencoba dan memulainya. Semoga bisa berdampak baik bagi Bapak ke depannya. Amin, mudah mendoakan Pak. Iya, Bisa terima ya. kasih Pak Sulaimi. Ya, terima kasih juga Selamat Pak ya. Iya, Oke. nanti mungkin lain kesempatan bisa bertemu lagi Pak. Oke. Bisa berbincang lagi, saya bisa banyak belajar dari Bapak lagi. Oke, juga. sama-sama Pak Sulaimi. Iya, terima kasih Terima Pak. kasih. Iya, Oke. izin saya pamit Pak. Silakan.